Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rusdani, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 dari UPBJJ Purwokerto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan kepada audiens semua sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI. Setelah bertahun-tahun berada di bawah penjajahan, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah awal, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI merumuskan gagasan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang ini, para anggota BPUPKI menyampaikan berbagai gagasan mengenai dasar negara. 3 tokoh utama yang memberikan usulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo. Supomo mengusulkan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga adalah Soekarno. Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan-usulan tersebut kemudian tertuang dalam Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Panitia 9 menghasilkan sebuah rancangan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila yang sedikit berbeda dengan usulan Soekarno, terutama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang kedua BPUPKI, pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang ini dibahas rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila.
Namun, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta menimbulkan keberatan dari berbagai tokoh, terutama yang mewakili wilayah Indonesia bagian timur. Perumusan final Pancasila terjadi pada saat sidang PPKI dan penghapusan 7 kata. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang PPKI, terjadi perdebatan mengenai rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Akhirnya, disepakati untuk menghilangkan 7 kata dalam sila pertama sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan Pancasila yang disempurnakan ini kemudian dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi dasar negara Indonesia yang sah. Makna dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya sekadar rumusan dasar negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila meliputi ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Persatuan Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Demikian tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.